Assalamualaikum Ustadz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagaimana Ustadz Joban Amerika? Wah, nampaknya pasukan Delta sudah banyak di sana pula nih sekarang ya. Apakah benar ini banyak kewajiban-kewajiban orang harus bervaksin mengawali sebuah aktivitas sosial di sana? Begini Ustadz Joban keadaan masyarakat di sana dan kesehatan di sana karena ini menjadi concern di semua tempat ini di dunia. Silakan Ustadz Joban awal dulu Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Sekarang karena Amerika juga menghadapi Delta. Ini, cukup berat bagi mereka. Sehingga sekarang mereka mewajibkan ya, terutama para pegawai, pelayan toko dan sebagainya untuk divaksin. Karena bukti bahwa kebanyakan orang yang terkena COVID sekarang ini adalah orang-orang yang belum divaksin. Sedangkan orang yang divaksin ada juga yang kena sedikit sekali, dan juga itu karena memang mereka divaksin imun sistemnya memang sudah lemah. Ya. Sekarang kalaupun nggak divaksin mereka dapat kesulitan, jadi tiap hari mesti lapor, tiap hari ada PCR ya. Walaupun gratis, kalau di sini bayar PCR 700, 600, di India cuma 95.000. Oh, bayar ya? Bayar di situ. Gratis. Oh, gratis ya. Kalau di sini gratis, banyak yang antri. Oh, nampaknya masih ya artinya sama lah, ada yang percaya, ada yang tidak juga vaksin di Amerika. Seperti di sini begitu Ustadz Joban ya. Banyak orang yang terutama, tapi aneh-aneh juga, kayak Trump misalnya, dia nggak percaya tapi dia divaksin juga. Ada temannya orang Kongres terus, ada sampai demonstrasi, ada kemarin tuh orang Kongres yang punya ikut Trump demonstrasi beberapa bulan lalu dan dia kena mati sampai meninggal ya. Anti vaksin. Ada juga Muslim yang ada beberapa demikian. Ada seorang ibu telepon saya. Kadang-kadang kalau ada alasan agama itu alasan agama dibolehkan. Kalau enggak itu bisa di PHK dia. Oh. Jadi saya bilang kalau agama tapi mengatakan la darara wa la dirar. Tidak boleh kita membinasakan diri kita, membinasakan orang lain. Allah tidak menurunkan penyakit, kecuali Allah menurunkan juga obatnya. Tapi alhamdulillah akhirnya dia sadar bahwa hampir semua imam di sini ya, imam pastor semua divaksin ya. Gitu. Mudah-mudahan banyak didengar juga. Nah, tapi juga di masa pandemik ini, Ustadz Joban, saya lihat dalam media sosial Ustadz Joban itu banyak pula orang yang berhijrah ya, apalagi di tahun baru hijrah ini. Artinya mendeklarasikan menjadi seorang muslim. Mungkin mereka sempat membaca atau melihat literasi. Bagaimana Ustadz perkembangan ini, hikmah di balik? Betul ya. Silakan. Ya, kemarin kebetulan ada orang namanya Jeremy. Jadi dia masalah bisnisnya berhasil dia, tapi melihat keadaan seperti ini dia mencari pegangan. Dia pelajari Bible nggak dapat, pelajari agama lain nggak dapat. Akhirnya dia coba pertamanya dari Quran, ketemu masjid, nanya-nanya bagaimana dalam Islam dalam menghadapi cobaan seperti ini. Kita jelaskan, kemudian juga bimbingan Nabi. Alhamdulillah kemudian dia belajar dalam 4 bulan lah. Kemarin dia bilang saya am ready insyaallah. Masya Allah. Ya, dan ternyata kemarin juga ada seorang terkenal di sini namanya Yasir Qadi. Itu di beberapa tempat, bukan di Texas, di New York, di mereka yang rajin menulis itu berapa orang banyak itu cukup meningkat lah. Karena mereka mencari ketenangan dari pegangan. Dalam agama lain kurang mendapatkannya. Ada juga mereka yang tambah dekat gereja akhirnya, dan sebagainya ada juga. Alhamdulillah dakwah tanpa usaha pun sekarang ini banyak berhasil. Masya Allah. Memang ya materialisme orang-orang Amerika ini ternyata kekosongan ini menyebabkan kegelisahan pula. Dan agama menjadi sebuah alternatif ketika kekosongan terjadi. Ustadz Joban ini
di tahun baru Hijrah ini, apa yang bisa kita ambil pelajaran Ustaz dan melihat juga perkembangan umat sekarang ini? Mungkin Ustaz Jovan bisa kasih penyejuk kita di tahun baru menjelang hari kemerdekaan pula buat Indonesia ini. Silakan Ustaz Jovan. Ya. Ya, alhamdulillah Allah SWT menyampaikan kita ke tahun baru, ya 1443. Namun sebetulnya perubahan tahun dalam Islam itu bukan hanya perubahan ya dari tahun berganti, tapi juga adalah waktu kita untuk merenung dan mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi dengan perubahan tahun ini. Nah, dalam Quran dikatakan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil absar. Dalam kisah-kisah mereka terhadap pelajaran bagi orang yang berpikir. Oleh karena itu, kenapa Umar bin Khattab itu memilih hijrah sebagai momentum untuk kalender Islam, ya. Jika orang mengusulkan gimana kalau ketika Nabi lahir, ketika meninggal, Umar menolak karena itu ada hubungan dengan seseorang. Jadi Umar ingin tidak ada hubungan dengan figure, berhubungan dengan isen jati daripada sesuatu itu, yaitu hijrah. Ya, ketika orang mengatakan itu kan waktunya orang lari, bilang justru orang nggak ngerti itu lari. Hijrah adalah artinya sacrifice, perjuangan. Hijrah adalah pemisah antara hak dan batil, antara kegelapan dan keterangan. Ya. Dan juga hijrah artinya tanda movement, suatu gerakan. Dan ini penting bagi kehidupan kita untuk terus bergerak. Ya. Tidak ada kehidupan tanpa ada suatu movement, gerakan. Wa kullum fi falaki yasbahun. Semua di alam ini, bintang, matahari, galaksi, mereka berjalan terus. Bahasa Arabnya yasbahun artinya swimming. Ya, kayak berenang, ya, tidak ada yang diam. Nah, jadi hijrah itu artinya tanda salah scan, perubahan secara pribadi, ya, untuk terjadinya perubahan secara sosial. Dan Allah mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sampai kaum itu sendiri yang berubah. Jadi sebuah umat, satu umat tidak mungkin dia akan bangkit, akan maju tanpa adanya perubahan. Kalau kita lihat pada sejarah perkembangan umat Islam ini, kita lihat ada beberapa bantah atau stages, ya. Dimulai dengan Islamic message, risalah. Ya, dimulai dengan risalah, yaitu dengan Rasulullah jadikannya sebagai penutup para nabi dan para rasul dengan kalimat Iqra. Kan? Kemudian dimulai dengan harakah fardiyah bahasa Arabnya, individual development, gerakan perubahan yang terjadi pada individu. Dan ini berat sekali karena dimulai dengan banyak ketantangan, sampai dibekotkan, dan itu datang dari keluarga Nabi yang terdekat, sehingga akibat daripada pembekotan itu Nabi kehilangan Khadijah dan Abu Thalib. Ya, namun demikian Allah juga memberikan hadiah kepada Nabi dengan diundang dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ya, kemudian diberikan hadiah 5 waktu. Ya. Yang ketiga adalah perkembangan atau gerakan ummah. Ya. Jadi kalau tadi individu, kemudian sekarang gerakan umat, yaitu dimulai dengan hijrah.
Karena hijrah Nabi itu bukan hanya karena memang nggak bisa mengembangkan Islam di Mekah. Ya, setelah Nabi berusaha selama 13 tahun, itu juga perlu membentuk suatu community, membentuk umat. Karena kita tidak, makanya oleh karena itu dalam Al-Quran ada orang nanti ketika meninggal ditanya oleh malaikat. No, innal ladzina tawaffahumul malaikah, mereka yang dimati oleh malaikat, bima kuntum, kenapa kamu kok enggak melaksanakan perintah Allah? Ya. Qalu kunna mustad'afina fil ard, dan kita tertindas, kita nggak bisa apa-apa. Gitu kan? Maka itu nggak menjadi sebuah alasan. Qalu alam takun ardun wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Jadi orang-orang yang tidak bisa melaksanakan agama dengan seluas-luasnya, sebebasnya, yang kemudian beralasan, ya sudah, gimana lagi kita, itu nanti hari kiamat dia akan berhadapan dengan malaikat itu. Jadi kalau kita tinggal di suatu tempat itu kita tidak bisa melaksanakan ajaran Islam dan sebagainya, itu tidak boleh kita tinggal di situ. Ya, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita hidup di negeri yang alhamdulillah, ya. Insyaallah. Kemudian juga di Amerika Serikat, masya Allah, kita mendapatkan suatu kebebasan yang luar biasa. Yang kadang malah lebih bebas daripada kita di negeri yang disebut negeri Islam, kayak negeri Teluk misalnya. Orang khotib mau bicara apa saja bebas. Ya. Oleh karena itu, ketika ayat ini turun, ada seorang sahabat namanya Domroh bin Jundub. Dia sudah tua, sakit, makanya kurang lihat. Tapi memang ada alasan, karena ayat punya illal mustad'afina minar rijal. Kecuali orang-orang yang lemah, laki-laki atau perempuan. Jadi tiga hijrahnya dia itu dibolehkan lah kalau menurut ayat itu, ya. Namun lama-lama dia hidup di tempat yang tidak kondusif. Ya, bayangkan dia sekarang, jadi di sekelilingnya kebanyakan yang dilihat haram semua kan. Oke, tidak boleh kita pindah ke tempat di mana kebanyakan haram, ya. Perlu di sini juga ada orang, dia menyesal sekali. Jadi dia tinggal di sebuah kota di Tacoma. Tacoma itu dekat Washington. Kemudian dapat kerjaan dia. Kerjaannya sebagai seorang dokter, gajinya double. Tapi di tempat yang di situ nggak ada masjid, nggak ada Islamic school. Ya kata syekhnya, jangan nanti punya anak 2, laki perempuan, itu gimana nanti pendidikannya? Dia bilang, Syekh, it's only 4 years, kan? Hanya 4 tahun. Akhirnya pergi dia. Pergi anaknya waktu itu pas masuk SMA. Pas 4 tahun kembali nangis dia depan imam itu. Akhirnya yang satu anaknya jadi ateis, nggak percaya sama agama. Masya Allah. Yang perempuan nggak pakai hijab, punya boyfriend. Dia bilang, Syekh, I got everything. Saya dapat dunia, tapi saya nggak bahagia. Kata. Jadi kita tidak boleh. Makanya dalam Islam itu selalu mengatakan al-jar goblada. Kalau kita mau pindah, lihat tetangga, lihat lingkungan. Kita itu ada pengaruh. Pengaruh pada anak kita, keluarga kita nantinya. Ya. Nah, Domroh bin Jundub ini kemudian ketika membaca dalam ayatnya, jadi orang-orang yang lemah, yang sakit dan sebagainya, dan tidak tahu jalan ke Madinah. Kata dia, saya ini punya kemampuan, uang ada, ya memang saya sakit, kurang lihat, tapi saya tahu jalan ke Madinah. Dia takut dia. Kemudian dia membayangkan bagaimana indahnya sekarang di Madinah, di mana semuanya Muslim, banyakkan hidup tiap hari bisa mendengar suara Nabi Muhammad SAW. Jadi kerinduan itu membuat dia menangis terus. Akhirnya bilang sama anaknya 4 ya, untuk disiapkan kendaraan, saya mau ke Madinah.
Berangkatlah dia kena sudah tua, sakitan, sampai di Tanim, itu meninggal dia. Meninggal. Ketika meninggal, terjadi perdebatan. Keluarganya bilang, kesian ayah kita ini. Itu kan, ya coba meninggal di Mekah, paling tidak dapat meninggal di tanah suci, dikuburkan dengan keluarganya. Ini di Tanim, maksudnya dikuburkan di situ di Tanim. Sampai sekarang kemudian di Tanim. Nah, orang-orang Madinah juga, aduh sayang dia. Ya, nggak sampai ke Madinah. Nggak dapat pahala hijrah. Nah, terjadi perdebatan. Akhirnya Allah turunkan surat An-Nisa ayat 4. Man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiratan wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan dapatkan tanah yang luas dan rezeki yang banyak. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Barang siapa orang yang meninggalkan rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikul maut, di tengah jalan dia mati, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dia dapat pahala orang yang hijrah sepenuhnya. Jadi pahala dia sama dengan pahala Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman semuanya sampai di sana. Kenapa? Karena niatnya dia ingin sampaikan. Nah, itulah the power of niat, ya. Niat yang ikhlas itu mengangkat seseorang kedudukannya. Kemudian ada 5 langkah yang Nabi laksanakan untuk menciptakan suatu gerakan sosial yang berhasil. Yang pertama adalah dengan membangun masjid. Ya, itu dengan Masjid Kuba, kemudian Masjid Madinah. Nah, dan Allah memilih katanya itu masjid, bukan mihrab, bukan musalla. Karena masjid itu artinya sujud. Sujud adalah simbol ketaatan, kepatuhan. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Ayat. Wasyamsu wal qamaru yasjudan. Jadi sujud itu adalah tanda. Ini maksudnya bahwa suatu umat tidak mungkin akan berhasil dalam gerakannya tanpa yang pertama kali adalah menunjukkan ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka kata Nabi kan, kalau kita ingin lihat seseorang atau kalau kita melihat idza ra'aitum man ya'tadul masjid, barang siapa orang yang membiasakan masjid. Ini bukan mingguan ke masjid. Fashhadu lahu bil iman. Saksikan seorang mukmin. Karena hanya orang munafik yang malas ke masjid. Nah, oleh karena itu dulu semua itu dihasilkan oleh masjid. Kalau kita lihat di Masjid Madinah melahirkan Imam Malik, ulama Syekh Rabi di Baghdad, di Timbuktu, di Azhar, itu semuanya itu mereka adalah graduate, ya, lulusan masjid. Karena itu saya anjurkan bahwa kalau kita punya anak masih kecil, pertama sudah 6-7 tahun, biasakan ke masjid. Nah, paling tidak kalau nggak 5 waktu, 1 waktu ada di masjid. Subuh, maghrib. Karena itu saya waktu kuliah di Azhar dulu, itu meskipun mereka kuliah di Azhar, tidak semua mahasiswa itu rajin ke masjid. Dan ternyata yang rajin ke masjid itu karena memang orang tuanya dulu membiasakan ke masjid dia. Nah, makanya orang kadang-kadang merasa berat untuk bawa anak ke masjid karena nggak dibiasakan anak itu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia pindah ke Madinah, meskipun punya rumah, itu anaknya Abdullah, itu masih umur 10 tahun. Itu disuruh tidur di masjid. Masya Allah. Supaya dia grow up, hidup bersama para ahlus sufah. Hanya lihat hasilnya. Ya. Luar biasa. Yang kedua, Nabi membangun
ukhuwah Islamiyah antara orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor. Ya, itu ini menunjukkan bahwa suatu umat juga tidak mungkin akan berhasil dalam perjuangannya tanpa adanya ukhuwah. Iya. Jadi ukhuwah ini adalah salah satu pilar, satu rukun kalau ingin kita berhasil. Jadi kalau kita lihat sekarang banyak kegagalan dalam perjuangan Islam itu karena ukhuwahnya yang tidak kuat. Berbeda sedikit orang bangun masjid, beda sedikit, pindah dan sebagainya. Dan ukhuwah Islamiyah antara Muhajirin dan Ansor ini nggak pernah terjadi sebelumnya dan sesudahnya. Ini luar biasa. Seorang penulis anti-Islam dia. Semuanya dia menjaga Islam. Kecuali ini diakui, dibilang. No one, nggak ada satu orang pun yang berhasil menciptakan ukhuwah seperti Muhammad SAW. Oleh karena itu ketika salah seorang raja dari Yaman, Raja Qabilah Hanifah, namanya Tamamah bin Asad. Di tahun ke-6 ini Nabi mengirim surat-surat ke Raja Romawi, Raja Persia dan sebagainya. Termasuk ke Raja Tamamah bin Asad dari Yaman. Marah dia di kaki surat itu. Malah delegasinya dibunuh. Sehingga Tamamah ini diumumkan oleh Nabi, dia menjadi wanted, orang buruan. Jadi ya, darahnya ada halal. Dan dia membunuh ambasador, membunuh muslim-muslim yang lain. Jadi suatu hari waktu kelompok dari tentara muslim ini lagi jaga-jaga di buatan kota Madinah, ada orang lewat ya menuju ke Mekah. Karena dia curiga, ditangkap orang itu. Tangkap, bawa ke masjid, biasa kita diikat di tiang masjid. Kemudian dikasih tahu Rasulullah SAW. Ini ada orang yang kita ragu gitu. Nabi keluar, Nabi bilang sama sahabat, kamu ini tahu siapa ini? Siapa Rasulullah? Tamamah bin Asad, the wanted, orang yang dicari, yang darahnya halal. Rasulullah, boleh kami bunuh? Jangan, biarkan dia di masjid. Nabi pulang ke rumah, dia minta supaya dibawakan susu dan makanan, kasih makan dia. Ya. Kemudian Nabi samperin, Tamamah, apa kabar, kamu mau kemana? Dia langsung umroh. Saya bilang, Muhammad, kalau engkau membunuh saya, berarti kamu membunuh darah. Maksudnya nanti ada yang membalas. Nah, saya punya banyak pengikut. Kalau kamu memaafkan orang yang baik. Kalau kamu ingin harta untuk ditebus, berapa banyak pun kamu inginkan, saya akan baik. Nabi pergi. Besoknya ditanya lagi begitu. Mama, kenapa kamu mau Islam aja? Yang nolak dia. Nah, jawabannya sama. Sampai 3 malam berturut-turut. 3 malam 3 hari. Dia Nabi bilang sama sahabat, sudah bebaskan dia. Kaget sama mama. Sahabat juga kaget. Sudah bebaskan dia. Pergi ke sebuah tempat, di situ ada air. Dia rupanya mandi, wudu, kan kembali. Nabi lagi kumpul dengan sahabatnya. Ya Muhammad, dia bilang, wallahi, tidak ada muka yang paling saya benci kecuali mukamu. Tidak ada agama yang paling benci kecuali agamamu. Sekarang tidak ada muka yang lebih aku cintai kecuali mukamu. Tidak ada agama yang aku cintai kecuali agamamu. Asyhadu Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia. Nah, saya bertanya sekarang. Kenapa Nabi disuruh Tamamah tinggal di masjid selama 3 hari 3 malam? Apa tujuan Nabi? Karena Nabi ingin supaya Tamamah melihat bagaimana al-ukhuwah yang terjadi antara Nabi dan sahabatnya dan antara sahabatnya. Jadi yang Tamamah mengakui, yang membuat dia itu akhirnya dari sama Islam, dia melihat bagaimana sahabat itu saling menghargai, saling menghormati,
Nah, kan sahabat Umar bin Khattab itu kalau ketemu subuh, Abu Bakar, ya Allah, saya rindu ya Allah. Padahal ketemu Isya kemarin. Ya? Jadi melihat pemandangan persaudaraan yang luar biasa, itulah yang membuat mama masuk Islam. Ya? Itulah yang terjadi. Ya? Dalam Quran Allah memuji orang-orang Muhajirin Ansar itu karena persaudaranya. Kemudian yang ketiga, Nabi membuat yang disebut dengan Madinah Charter, perjanjian. Karena Nabi tahu bahwa di kota Madinah itu bukan hanya Muslim, ada orang Yahudi, orang Kristen, ada orang musyrikin juga ada. Jadi bagaimana agar supaya negeri yang punya terdiri daripada berbagai macam agama dan dibuatlah ya sebuah charter ini yang sekarang yang diambil banyak ya poin-poinnya di PBB ya. Dan ini katanya charter yang pertama yang dibuat dalam sejarah manusia gitu kan, dan alhamdulillah itu berhasil ya. Ini dari sejak awal Nabi sudah menerapkan yang disebut dengan toleransi demokrasi ya, yang saling membantu antara. Karena itu maka, dan ini teruskan. Kalau kita orang kita tanya ahli sejarah orang Yahudi, Kristen, kapan the golden age, masa keemasan? Dibilang ketika hidup selama 8 abad. Mereka baru 8 abad di Spanyol di bawah pemerintahan Islam. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Kemudian juga Nabi membangun pasar, mall. Dan di tahun kedua itu turun ayat-ayat tentang zakat. Tadi panggil Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman dan orang-orang kaya orang Madinah. Kita perlu punya ekonomi yang kuat. Nah, tanpa ekonomi yang kuat itu kita tidak bisa berbuat banyak. Dan umat Islam ini sekarang ini dalam keadaan seperti ini kebanyakan karena ekonomi kita lemah. Ya, orang kurang menghargai kita. Nah, yang terakhir Nabi juga mempersiapkan kekuatan militer. Ya. Karena banyak orang yang iri. Ya, Nabi dalam waktu singkat kok bisa membangun suatu umat yang beradab, ya, yang maju, saling mencintai. Ya, luar biasa. Makanya banyak negara-negara luar yang berusaha untuk menghancurkan Islam itu. Oleh karena itu maka Nabi mulai membenahi diri, menciptakan latihan-latihan militer dan sebagainya. Ya. Jadi itulah ya beberapa poin yang bisa kita ambil dari hijrah ini. Ya, ada 5 poin tadi. Namun juga memang ada poin yang lain, pendidikan dan sebagainya. Namun demikian kunci daripada keberhasilan Nabi tadi itu karena Nabi selalu mempunyai tawakal, yakin, optimis dan selalu melihat ke depan. Nah, jadi mudah-mudahan ya dari hijrah ini kita mulai berhijrah dari kebiasaan yang buruk kepada kebiasaan yang baik. Betul. Dari kebiasaan kita malas ke masjid jadi rajin ke masjid. Dari kebiasaan kita kirim WhatsApp yang nggak bernilai, atau membuat orang posting, kirim sesuatu yang orang membuat orang senang. Nah, itulah ayat yang berlungguan kan, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Orang-orang yang beriman kemudian berhijrah. Jadi tanda seseorang itu imannya benar, dia berani untuk berhijrah. Berhijrah daripada kegelapan kepada keterangan. Hijrah daripada dosa kepada perbuatan-perbuatan yang baik, insyaallah. Insyaallah. Allahumma ja'alna minal muhajirin. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Wah, luar biasa Ustadz jawaban. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan kemaslahatan dan pendengar dapat pencerahan di hari Jumat yang memang luar biasa. Di sana hari Kamis ya, malam Ustadz jawabannya di Seattle hari Kamis ya, Kamis malam. Terima kasih Ustadz jawaban, selalu ditunggu suaranya di Rasil. Assalamualaikum Ustadz Muhammad Jawaban. Assalamualaikum.